Hari 38 Sabtu 13 September 2025. Mengapa terjadi peningkatan? Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galatia dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Gereja mula-mula menikmati masa damai. Namun masa damai itu tidak disia-siakan dengan hidup yang melalaikan atau mementingkan diri sendiri. Tidak sebaliknya, mereka hidup dalam takut akan Tuhan ayat 31. Hasilnya jemaah bertambah banyak jumlahnya. Jemaah bertumbuh. Pertumbuhan gereja cukup sering menjadi topik hangat. Dibuktikan dengan banyaknya buku dan konferensi tentangnya. Strategi itu program pusat pada orang, pelayanan mimbar yang bagus dan tempat pagi yang mudah diakses, apapun untuk mendatangkan orang. Namun mungkin ini saat yang tepat untuk bertanya, apakah semua hal ini masuk dalam senarai strategi pertumbuhan gereja di gereja mula-mula dalam Kisah Para Rasul? Atau apakah hidup dalam takut akan Tuhan akan lebih baik? Bayangkan sebuah gereja di mana setiap anggotanya benar-benar hidup dalam takut akan Tuhan. Setiap anggotanya benar-benar sadar bahwa suatu hari kita akan berdiri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa dan memberikan pertanggungjawab atas hidup kita. Bagaimana suami akan melayani istri mereka? Bagaimana kita akan menangani perselisihan kita? Bagaimana kita akan menghabiskan waktu dan sumber daya kita? Bagaimana hal itu akan mengubah cara kita berbicara dengan dan antara satu sama lain? Buat masa ini, kita hanya boleh membayangkan. Banci Malaysia mencatat penurunan peratusan keseluruhan penduduk Kristian dari 9.2% menjadi 9.1% dari tahun 2020 hingga 2024, namun kita berada dalam masa yang relatif aman. Pertanyaan tetap, apakah gereja Malaysia akan diperkuat dan bertumbuh atau akan terus berkurangan? Mungkin jawabannya ada kaitan dengan sama ada kita hidup dalam takut akan Tuhan atau tidak. Doa hari ini, Tuhan yang kudus, yang maha kuasa, yang maha kudus dan abadi, kasihanilah kami, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Dalam nama Yesus, amin. Berdoalah agar kita sebagai orang percaya kepada Kristus akan menghormati semua orang, tanpa pilih kasih atau berat sebelah, dan hidup dalam damai dengan semua orang, dan menganggap orang lain lebih tinggi dari kita sendiri sebagai cara mentaati, menghormati, dan takut akan Tuhan. Filipi 2 ayat 3. Selebriti internet telah menjadi tokoh komunikasi yang sangat berkesan. Mereka telah mempengaruhi cara belia Malaysia percaya dan perilaku, terutama mereka yang berusia antara 16 hingga 34 tahun, yang menghabiskan sekitar 7.2 jam sehari di platform media sosial. Berdoalah agar kandungan yang lebih membangun dan membina akan dikeluarkan melalui platform media sosial ini, dan agar Gen Z dan Gen Alpha yang menghasil platform ini akan mempunyai hikmah dan kebijaksanaan untuk memilih saluran yang bermanfaat.